pengecoh aja. Itu kan tanggapan dari si pasiennya. Oh, cakep. Iya, itu kan subjektif, kalau kata pasien mah subjektif. Boleh lanjut di nomor. Oke, kali ini ada Tuan A. Saat ini akan dilakukan pemasangan selang NGT karena tidak nafsu makan. Ingin ngasih nutrisi nih karena dia nggak bisa makan. Saat ini perawat sudah memasangkan selang NGT. Nah, dia udah masukin tuh dari hidung sampai ke epigasium. Apakah tindakan selanjutnya? Ada kaji kesadaran pasien, apakah pasien sadar atau tidak. Terus kita atau kaji tekanan darahnya naik atau turun nih. Atau kita memasang stetoskop di perut pasien, atau memasang label tanggal dan jam, atau kita memasukkan makanan segera karena dia kekurangan nutrisi. Kira-kira yang mana nih untuk nomor 2? Ayo yang mana? Aku mau jawab nih. Pak. Atau aku? Kita dia mau jawab itu siapa? Ibu siapa ini? Oh, Ibu Komala ya? Iya, silakan Komala. Senior. Memasang stetoskop di perut. Rasionalnya Bu? Rasionalnya karena yang lain masih bingung tuh. Kalau kita lihat, kita kaji dulu, kita kaji kesadaran juga. Terus setelah itu kita pasang stetoskop di daerah perutnya. Jadi mau kaji kesadaran atau stetoskop deh? Nomor 1 sih kesadaran. Kesadaran. Oh, menurut Ibu kesadaran. Oke. Boleh yang lain? Tanggapannya? Kemarin pas masalahnya apa? Panamin bisa nih kayaknya Panamin. Kalau saya pakai Yang memasukkan makanan segera. kan ini Tanggal? Pasang tanggal? Oh, biar apa itu masang tanggal kita Pak? setelah pemasukan selang perlu dicatat dan masuknya makanan ke dalam selang. Oke, jadi pendokumentasian ya maksudnya ya, memasang label. Oh, bagus, cukup bagus rasionalnya. Oke, yang lain tanggapannya? Kayaknya memasang stetoskop di perut deh. Kita harus tahu tuh masuk atau enggak selangnya. Oke, rasionalnya bagus banget nih untuk Ibu Komala. Yang lain deh. Tadi ada yang kaji kesadaran pasien tuh. Kenapa? Antara dia mati. Pasang stetoskop, kalau enggak pasang label. Kalau udah fix pasang label, tanggalnya sudah. Oke, memasang stetoskop di perut itu kan untuk memastikan apakah selang itu masuk ke lambung atau selangnya masuk ke pernapasan. Gitu kan. Oke, ayo Mas Gani yang boleh nanggepin ya, Mas Gani sama Bu Ami. Oke, kalau untuk nomor 2 ini urutan selanjutnya kalau mengikuti SOP yang ada adalah memasang stetoskop di perut pasien. Rasionalnya mengetahui apakah NGT ini masuk ke pernapasan atau ke pencernaan. Untuk memastikan ada 2 cara. Yang pertama kita memasang stetoskop, yang kedua kita menghubungkan ujung selang NGT di gelas yang berisi air. Tapi yang pertama kita menggunakan stetoskop dulu. Ada yang tahu kenapa stetoskop dulu? Karena untuk menentukan untuk NGT-nya masuk ke lambung atau ke pernapasan. Ya, rasional yang lebih tepat adalah kalau kita memilih opsi yang kedua, khawatir jika itu masuk ke pernapasan, air akan terhirup, akan masuk dan NGT ya? Ya, NGT. Ada 2 saluran. Nah, itu namanya epiglotis ya, di belakang lidah. Nah, itu ada 2 saluran. Itu dia ada ke pencernaan, ada pernapasan. Nah, untuk bantu kita masuk NGT, dia masuk ke lambung, kita perintahin aja dia untuk nelen. Otomatis tuh ntar bisa masuk ke lambung. Gitu. Buka ya? Iya, buka. Gitu. Tapi kita tetap harus mastiin dia masuk di dalam perut. Dia di dalam
atau di dalam paruhnya nih? Kalau KJT dia itu apa? Tekanan darah, Mas Agi, tekanan darah. Saya jawab Colfriend boleh ya? Boleh. Boleh dong. Saya jawab B. Alasannya deh, rasionalnya. Karena kan pemasaran itu harus ada waktunya. Oh, waktunya. Waktu apa nih? Waktu pemasangan kapan gitu kan. Jadi Itu kan nggak bisa setiap hari diganti kan. untuk pemasangan alat yang ke dalam itu dia biasanya maksimal di 3 hari. Masang infus, masang NGT, kateter itu hanya berlaku 3 hari maksimal. Oke. 3 hari maksimal ya? Ya, gimana? 3 hari maksimal. Biasanya 3 hari pergantiannya. Iya, betul kalau Ibu Kemala, betul nggak ini? Tolong diluruskan kalau salah. Pak, kenapa Pak? Kenapa Mas Wahyu? Untuk pemasangan NGT dan infus itu hanya 3 hari di angka maksimalnya. Dan habis itu diganti. Enggak, kalau infus 3 hari, maksimal NGT 7 hari. Oh, NGT 7 hari ya? 7. 7. Oh, 7 hari. Oh, kalau di prosedur untuk di rumah sakit Lampung yang pernah saya dinas hanya 3 hari dia, Bu. Karena ada resiko infeksi tadi katanya. Seperti itu. Kebijakan ya? Oke. Itu berarti memasukkan makanan. Masukkan makanan dengan segera karena kurang ya nafsu makannya, jadi nggak ada makanan. Iya, alasannya karena dia kosong. Oke. Ternyata Mas Agi jawabannya tadi yang C, memasang stetoskop di perut pasien. Kita masuk dulu nih masuknya ke pencernaan atau ke pernapasan. Ntar kita masukin aja masuk ke pernapasan gimana itu? Stetoskop. Iya, stetoskop ini kita fungsinya untuk mengkaji. Ada yang tahu caranya menggunakannya gimana nih? Kok stetoskop kita taruh di dalam perut? Maksudnya di dalam perutnya, di atas perut kali? Iya, maksudnya di permukaannya. Biasanya kita dorong pakai sepet ya, sedikit aja. Ada 3 cara untuk memastikan dia masuk atau tidak. Pertama, kita tes pakai stetoskop. Kita kasih udara sedikit aja. Nah, kita letakinnya di bagian lambung ya untuk stetoskop. Kalau misalkan di situ ada suara tambahan, ketika kita nambah udara, masukin udara, berarti dia masuk. Yang kedua, kita bisa tarik, habis kita masukin kita tarik. Ntar ada cairan berwarna hijau. Nah, itu berarti masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, ujung dari selang NGT kita hubungkan ke gelas yang berisi air. Fungsinya dia masuk pernapasan atau pencernaan. Kalau pernapasan nanti dia ada gelembung-gelembung udara. Bisa salah masuk ya? Iya, resiko karena ada 2 jalur. Kalau nggak benar ya salah ya. Lambung hijau airnya. Iya. Kalau nggak ada masalah ya secara normal cairan asam lambung akan berwarna hijau ke kuning-kuningan gitu. Soalnya dia ada luka, kalau lukanya bisa berwarna hitam. Yang kuras lambung itu biasanya berwarna hitam. Seperti itu. Kalau misalkan udah baru kita masuk ke makanan, dan kalau pendokumentasian biasanya di akhir. Ya, itu apa-apa pendokumentasian di akhir. Tanggal, jam itu kalau udah. Di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, paham. Udah paham. Kalau udah. Ya, untuk menentukan itu sudah masuk atau belum bisa diketahui dengan stetoskop, atau bisa juga dengan bantuan selang dimasukkan ke air yang membedakan itu udara atau itu lambung. Bila cairan lambung akan berwarna kehijauan ya, agak kekuningan. Bila dia hitam, kemungkinan adanya peradangan luka itu. Betul. Dosen Agi betul ya. Pak dosen Agi. Mantap. Nah, nomor 3.
Sekarang soal anak-anak nih, anaknya datang ke posyandu dengan keluhannya demam. Terus ada data tambahan, seluruh kulit tampak merah, mata merah, terus ada diare selama 2 hari. Kira-kira apakah penyakit yang diderita anak? Ada malaria, ada anemia, ada campak, ada mutabir, dan ada DBD. Silahkan yang mana nih? Sorry, Pak Wahyu kayak campak nih. Campak ya? Menurut buku Komala Kayaknya. kayak campak ya? Kenapa nih kok kayaknya nih? Karena kalau campak itu dia kulitnya merah, mata merah, ada berhubungan dia ada diare juga. Ini buku Komala Dia demam campak. juga. Iya. Yang lain deh boleh kayaknya. Ibu Komala juga masih ragu kayaknya nih, kayaknya. Enggak kayaknya sebenarnya. boleh. Yang lain deh. DBD ya, DBD nggak sih? Kayaknya DBD juga merah-merah gitu ya. DBD nggak selalu merah. Boleh deh Mas Agi, Mas Dani, tambahannya gimana? Campak, Dek. Bu Suci pilih campak. Itu juga campak. Tapi emang campak ada. Ada nggak ya di area? Kalau hampir merah-merah enggak. Hampir. Pusing. Mual, muntah-muntah juga. Nggak ada muntahnya, nggak ada muntah. Kira-kira yang mana nih? Campak. Campak, Pani campak, Ibu campak, Ibu Suci campak. Kalau saya yang paling mendominasi adalah di campak, karena ada data yang lebih spesifik, yaitu seluruh kulit tampak merah itu campak. Benar kata Ibu Komala. Ada mata merah dan biasanya diare. Ini harus diingat, ini kemarin keluar ini soal ini. Biasanya kalau untuk soal anak, diagnosa yang baru keluar itu diagnosa medis ya, campak. Habis itu dia ada malaria dan DBD, antara 3 penyakit itu nih yang bakal keluar. Jadi harus diingat-ingat. Iya. Untuk anemia, kenapa kita nggak ngambil anemia? Merah. Oh, oke. Tanda gejala anemia adalah apa? Lemah, letih, lesu ya. Malah itu. Puncak. Ya puncak. Itu anemia. Konjungtiva, kita lebih konjungtiva. Kita lanjut ke nomor 3. Ada pertanyaan sampai di sini nomor 3. Oke, jiwa. Kali ini pasien rumah sakit jiwa masuk karena menganggap bahwa dirinya adalah presiden saat ini. Oke. Dia didapatkan data bahwa sering marah, mata merah, dengan genggaman taman, dan malas mandi. Apakah diagnosa keperawanan utama yang bakal muncul? Yang A, ada perilaku kekerasan. B, resiko perilaku kekerasan. C, kebesaran. D, rencana bunuh diri. Dan E, isolasi sosial. Nah, yang mana tuh? Kita ulang lagi deh untuk jiwa. Oke. Pak Andi pilih C. Wah, kebesaran. Silahkan yang lain, boleh tanggapannya gimana? Masih masa gejala karena menganggap dirinya presiden. B. Aku C, waham kebesaran. Pak Andi, wah, kebesaran. Boleh deh yang lain. Sama dong Pak Andi. Sama. Pak Andi. Iya. Buku malah. Boleh, kalau ada mau ingin membedakan diri, boleh Dia malah marah dengan karena harus mandi, defisit perawatan diri. Sering marah. Resiko perilaku kekerasan. Itu diagnosa resiko perilaku kekerasan. Terus apa namanya? Kok nggak ada itu? Kan harus mandi.
kasih munculin deh biar nggak bingung. Ada 2 aja deh. Harusnya kalau ada defisit keperawatan diri mengecoh karena males mandi, ya kan? Boleh yang lain, Mas Dani gimana tanggapannya untuk nomor 4 pasien jiwa? Bukan, untuk waham kebesaran itu kan menganggap bahwa dirinya itu contohnya pemimpin, dia memiliki kekuasaan, anggapan waham. Di sini ada 2 deh, dikasih kunci deh, ada 2 yang bakal muncul antara resiko perilaku kekerasan sama waham kebesaran. Yang mana kira-kira? B. Untuk resiko perilaku kekerasan. Rasionalnya. Iya. Udah lah, itu udah positif waham. Ya, jadi mayoritas bilangnya di waham sama ada isolasi sosial. Oke. Resiko perilaku kekerasan. Lain deh. Boleh. Resiko perilaku kekerasan tidak kuat tanda-tandanya. Oke, boleh. Yang lain boleh. Tanggapannya gimana? Resiko kekerasan itu karena dia mempunyai sifat marah. 1. Kedua, merasa dirinya presiden. Nah, karena presiden adalah seorang pemimpin, dia sifatnya marah, maka cenderung diktator. Nah, risiko perilaku kekerasan sangat besar. Alasannya itu. Jadi dia resiko ini karena wahamnya atau waham karena resiko? Mulai bingung. Ternyata Karena waham. Karena resiko perilaku kekerasan. Nah, benar Pak, isolasi Kan baru sosial. kemarin dijelasin. Nggak kuat isolasi sosial orang dia nggak mampu. Iya, isolasi sosial, data mayornya mata menunduk dan tidak ingin berinteraksi. Oke, itu data mayor. Itu kunci kalau untuk isolasi sosial. Yang mengecoh itu malas mandi, itu mengecoh. Harusnya defisit. Kalau di defisit ya. Oke, kali ini jawabannya apa ya? Paham. Jawabannya yang lebih tepat yang B. Oke, kenapa sih kita pilih resiko perilaku kekerasan? Ingat kata kuncinya kalau pasien-pasien di RSJ. Oke, yang pertama kita bisa menentukan diagnosa keperawatan apa, itu data yang kita kaji saat ini, bukan yang lalu-lalu. Nah, itu tuh yang biasanya buat ngecoh. Ingat kan soal kemarin? Kan itu menganggap dia presiden saat ini. Iya kan, presiden saat ini Pak, presiden saat ini. Oke, presiden saat ini. Berarti kan dia wahamnya itu ya saat itu, saat dikaji. Bisa diperhatikan kembali soalnya pasien rumah sakit jiwa masuk karena berarti sebelum pengkajian ya, masuk karena jadi masuk karena itu berarti sebelum pengkajian. Setelah kita kaji kok dapat datanya sering marah, mata merah, dengan genggaman tangan. Oke, jadi di data objektif. Oke, kalau untuk data subjektif itu dia mengatakan presiden, tapi itu yang lalu. Jadi kita yang prioritas adalah data terkini. Karena data terkini itu termasuk menjadi keluhan utama. Ini tuh deh, kuncinya di sini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain deh, nomor 4.
risiko perilaku kekerasan karena dia udah genggam tangan, udah mau marah. Kalau dia sudah melakukan kekerasan, namanya perilaku kekerasan. Karena dia belum melakukan, maka risiko perilaku kekerasan. Yang mengecoh itu adalah itu tadi, merasa dirinya adalah presiden saat ini. Padahal itu sebelum dibawa rumah sakit. Itu yang ngecoh. Saya itu terkecoh. Terkecoh ya, 2 kali ini terkecoh soal RSJ. Pertama kali saya buat besok. Rizky ngomong Siki. Next. ada yang tanya lagi nggak? Aku kurang puas deh untuk nomor 4. Ya lebih di itu tadi pemeriksaan. Itu rencana bunuh dirinya diganti dengan defisit keperawatan diri, jadi biar lebih mengecoh lagi. Ya kita ditambahin, kita bikin 4 dan mau saya di pertemuan berikutnya kita tambahkan. Lanjut ya. Nah kita mulai belajar nih tindakan apa yang bakal dilakuin. Oke. Kita ketika sudah tahu menentukan perawatan utamanya apa. Nah nomor 5 lanjutannya kira-kira kok rencana apa yang akan kita lakuin. Ada kita memberikan obat, ada menakutinya supaya nurut, ada membina hubungan saling percaya, ada mengkaji kemampuan, dan ada berlatih memukul bantal. Silakan. Antara mengkaji kemampuan dengan membina hubungan, C dan D antara dua itu. Pasti C atau D, P nilainya setengah, boleh yang lain. Saya sih D, kenapa nih? Kemampuan. C. Kemampuan. C dulu. Kalau pasiennya sudah percaya, baru mengkaji-kaji. Mau mengkaji, kalau pasiennya aja nggak percaya, menjauh, dia nggak bisa mengkaji. Jadi C. Ngomong saling percaya. Oke. Tadi dia nggak percaya sama kita ya? Kalau namanya pasien jiwa baru masuk, Boleh yang lainnya, ada yang ingin menambahkan? Nggak ada memilih untuk berlatih memukul bantal. Itu Bang Andi kedekatan sama Mas Wahyu. udah jauh kok. Oke. Mas Agi yang mana kalau Mas Agi? Tadi saya Ya. Oke, yang lain boleh nambahin. hubungan saling percaya antara dirinya dan diriku. Oke. Asik. Cakep lah. Ibu Komala kayaknya lebih paham deh yang mana ini Ibu Komala. Kayak sih mengkaji kemampuan ya Pak Mas Wahyu deh. Oh, bukan Karena sama Mas Kayaknya Dagi. gini loh. Dia sampai di mana di kemampuan dia itu untuk marah, untuk sampai memukul itu kayaknya sih ya. Kayaknya deh. Mas Dani tadi yang C ya? Mas Dani. Deh. Ini kemampuan seperti Ibu Komala. Mengevaluasi. Boleh. Yang lain boleh menambahkan. Kenapa Bang Nabi? Mahal nih. Amin nih. Jangan berisik nak. Pintunya tutup.
kita memberikan obat supaya dia tidak marah? Enggak. Enggak ya, enggak kita kasih obat ya? Enggak. Dievaluasi dulu. Harus percaya dulu. Antara dua itu, antara membina hubungan dengan percaya sama mengkaji, dua itu. Itu mau pilih yang mana nih? Kalau itu akan dukung hanya boleh satu. Apa Wak? Kenapa Wak? Pelampiasan, Pak. Pelampiasan. Pertanyaannya mengkajinya kayak mana? Kan yang di atas tuh, kenapa dia Yang marah? dikaji apa kan? Ayo silakan. Mengkaji apa tuh? Nah, berarti gini. Berarti kan semuanya itu sebelum diagnosa ditegakkan berarti pengkajian dulu. Berarti mengkaji. Pengkajian Pengkaji itu dulu jadi ya. Tapi membina hubungan Pengkajian saling percaya itu dalam rangka supaya bisa mengkaji lebih tenang. Ya. kalau nggak ada pengkajian duaan tanpa ada peristiwa itu bukannya pengkajian, Pak, tapi ngarang, Pak. Kalau untuk Aduh, pendekatannya di orang yang berkaitan masalah jiwa, itu pendekatannya sebelum kajian kita harus ada saling percaya dahulu. Maka kita bisa masuk ke sana. Kalau nggak bisa saling percaya, dia tidak percaya, dia tidak akan mau bicara, dia tidak akan mau terbuka, dan dia akan cenderung menjauh dan tertutup, bahkan bisa marah. Pinter Mas Aki. Kasih nilai A+. Berarti membina hubungan saling percaya dulu, baru mengkaji. Oke. Nah, banyak ya jawaban. Jadi jawaban dari nomor 5 yang paling tepat adalah yang C. Kita membina hubungan saling percaya. Karena apa? Karena rasionalnya dalam rencana keperawatan, kalau untuk jiwa ini udah enak, namanya SP. Begitu, SP 1, 2, 3, 4. 1, tindakan pertama kali kita kaji hubungan saling percayanya gimana. Gak ada kemampuan ya membina hubungan saling percaya, itu yang pertama. Habis itu kita selanjutnya SP kedua, berlatih mental. Ketiga, kita berlatih secara verbal, menahan amarah secara verbal. Dan yang terakhir, menahan marah secara spiritual. Itu sudah patokan baku. Gitu. Jadi pertama adalah membina hubungan saling percaya. Itu SP1 namanya, SP1 jiwa, membina hubungan saling percaya. Kalau kemampuan, nah itu diagnosa keperawatan bukan di rencana resiko perilaku kekerasan, tapi di harga diri rendah. Itu baru kita mengkaji kemampuannya apa, itu di SP1 biasanya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 5? Lanjut ya, ini cuma sekilas informasi apa tindakan kita ke pasien jiwa. Nah, sekarang SOP lagi tentang masang infus lagi, enak ini mah. Kasusnya sekarang sama, perawat ingin memasang infus. Saat ini perawat sudah mencuci tangan. Nah, apakah prosedur selanjutnya? Ada memasang perlak, ada memasang infus set dengan cairan, ada mendekatkan alat-alat, ada menusuk aboket dengan hati-hati atau kita mengatur posisi. Nah, kira-kira yang mana nih untuk urutan selanjutnya dalam SOP masang infus? ABC-nya nggak kelihatan. Oh ya, Kelihatannya aku nggak kelihatan. Ini udah lebih gede. Kelihatan nggak? Udah,
berat, ini memasang infus, ini berat, sudah mencuci tangan. Apakah proses selanjutnya? Nomor 6, jawaban yang paling tepat untuk prosedur selanjutnya adalah jawaban dari Mas Adi, mendekatkan alat-alat. Nah, setelah kita mencuci tangan, mendekatkan alat-alat, untuk urutan praktik kita setelah melakukan kontrak, kita cuci tangan baru mendekatkan alat-alat. Ya. Kita bisa memasang handscoon, tapi catatan handscoon bersih, bukan handscoon steril di situ, karena handscoon steril hanya proses penusukan. Jadi setelah kita cuci tangan harus mendekatkan alat-alat. Itu memang urutan dari SOP-nya. Lanjut ya, nomor 7. Sekarang dia urutan dari 6 ke 7. Sekarang juga kasusnya sama, perawat ingin memasang infus, tapi saat ini dia sudah menemukan titik yang mana yang dia ingin tusuk oleh aboket. Oke, udah tahu titiknya mau yang mana. Apakah prosedur selanjutnya ada memasang sarung tangan, ada mengatur posisi, ada memasang perlat, ada menusuk aboket dengan hati-hati, atau memasang infusen dengan cairan? Pasang sarung tangannya bersih apa steril? Boleh keduanya, bersih ataupun steril. Pasang sarung tangan. Memasang sarung tangan. Sarung tangan ya. Harusnya itu kejadiannya ada pasang sarung tangan steril karena udah siap nusuk. Kalau sarung tangan bersihnya dari pertama meriksa dia udah make, dari pertama dia nyari titiknya itu udah make sarung tangan bersih. Berarti dia ada pasang sarung tangan yang terdekat itu. Pilihannya pasang sarung tangan steril. Oke, boleh. Yang lain, yang mana deh? Yang lain yang mana? Menusuk aboket dengan hati-hati. Menusuk abo. Kalau sarung tangannya nggak ada sterilnya, nusuk aboket berarti. Untuk sarung tangan aja ya, boleh steril, boleh bersih. Ini adalah untuk SOP memasang infus pada anak. Ini urutannya. Setelah cuci tangan tadi, mendekatkan alat. Baru itu kita kasih penjelasan. Mengatur posisi, menentukan area vena yang ditusuk, baru kita memasang alas. Ternyata setelah kita menentukan area venanya, kita pasang alas dulu. Jadi di sini kita masih menggunakan handscoon bersih. Oke, masih menggunakan handscoon bersih. Setelah kita memasang alas, baru kita bisa memasang tourniquet. Jaraknya tuh bisa kurang lebih 15 cm. Ini untuk aturan baku. Tapi kalau untuk memasang tourniquet, kita bisa menyesuaikan kondisi fisiologisnya gimana. Kalau kita sudah memasang tourniquet, baru deh kita benar-benar steril. Baru kita menggunakan sarung tangan steril. Kalau sudah menggunakan sarung tangan steril, kita desinfektan. Baru deh kita tusuk kateter dengan hati-hati. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah kita memasang alas. Setelah kita menentukan area mana nih yang akan ditusuk, kita memasang alas. Oke, jadi prinsipnya masih bersih di sini. Kalau untuk sterilnya, ketika hanya ingin mendesinfektan dan menusuknya, itu baru bersih. Jadi jawabannya yang
Yang C, memasang perlak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk kasus nomor 77? Kalau di sini untuk pasang sarung tangan itu kan ada yang steril, ada yang non steril ya. Iya, betul Mas Dani. Berarti yang non steril nggak dipakai ya? Non steril kita lepas ya. Non steril kita lepas, kita menggunakan sarung tangan steril. Setelah cuci tangan kan? Iya, setelah cuci tangan. Kalau untuk mengganti ke steril, kita nggak menggunakan cuci tangan lagi bisa. Enggak, maksudnya pemasangan sarung tangan non steril itu setelah cuci tangan, dekatkan alat, Ya. baru pasang pas sebelum dekatkan alat. Kita sudah menggunakan setelah cuci tangan bisa. Mau mendekatkan dulu juga bisa, baru kita memakai sarung tangan bersih ya. Ya. Ya, itu bisa. Tapi idealnya gimana? Sebelum mendekatkan apa sudah? Idealnya kalau saya biasanya sebelum. Oh, sebelum. Ya, sebelum membersihkan alat, pokoknya kita kan di kontrak saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita udah cuci tangan, memakai handphone bersih, baru kita mendekatkan alat. Seperti itu Mas Dani. Dicantumin ya? Enggak ya, di SOP nggak dicantumin ya? Iya. Kayaknya Oh. di SOP yang standar juga kan? Yang dia nggak dicantumin untuk sarung tangan bersihnya. Iya, cuci tangan doang terus langsung dekatkan alat. Langsung mendekatkan alat ya? Ya, kalau untuk di kampus saya sih seperti itu Mas, boleh. Ini Berarti emang bisa diterapkan. di lapangan itu ya, cuci tangan terus langsung Ya. pakai sarung tangan non steril, baru dekatkan. Iya, betul. Kalau di lapangan malah cenderung kita habis dicuci tangan langsung pakai handscoon bersih. Walaupun mau tindakan apa aja itu untuk APD kita ya, jaga diri pasti sarung tangan bersih itu nggak lepas. Gitu. Kecuali udah kena darah baru kita ganti. Kalau untuk di lapangan, kalau untuk steril sendiri malah di lapangan jarang dipakai prinsipnya, sangat sulit. Selain APD-nya terbatas sama waktu, kita biasanya dikejar waktu kan, susah untuk menggunakan prinsip steril kalau untuk di lapangan. Berarti itu maksudnya SOP standar aja ya? Iya, SOP standarnya kayak gitu. Tapi kadang kebijakan per daerah beda sih. Gak usah per daerah deh, rumah sakit deh, SOP-nya beda-beda. Lanjut dah, kita ke nomor 8. Kalau ini sih bisa menyesuaikan, tapi secara umum itu urutannya untuk SOP pasang infus. Nah, ini enak ini, hitung-hitungan lagi ya. Udah malam hitung-hitungan woy. Kali ini Tuan B usianya 57 tahun dan berat badan 50 kg, sedang mengalami dehidrasi ringan. Kali ini dokter memerintahkan untuk memberikan cairan sebanyak 1000 mili dalam 5 jam. Berapakah kebutuhan cairan per menit? Ada 2,5, ada 2,8, ada 3, ada 3,3, dan ada 3,5 mili. Nah, yang mana nih? Ya, ini kuncinya ini cuma dirubah aja dari jam ke menit untuk dibagi. Silakan. Dibagi 300 ya? Oh, 3,3 loh. 3,3 loh. Ini yang mana ini yang benar ini? 3 atau 3,3? Kan 1000 dibagi 60. 1000 dibagi Kan 5 jam. 300. Ya 300. 1000 dibagi 300. 3,3. 3,3. Oke, 3,3 sepakat ya, 3,3. Ya 3,3. Oke, kalau ada jawaban yang berbeda kan saya khawatir, takutnya kalkulator saya yang rusak. Oke, betul jawabannya 3,3. Jadi ini sih cukup untuk di logika aja kalau soal hitungan kali kayak gini mah.
karena dia itu jadi kebutuhan per menit dan sini tersedianya jam, kita ubah dari jam ke menit. Nah, jumlah cairannya tinggal dibagi aja. Oke. Sama Bobo. Selanjutnya 2 soal terakhir. Oke. 2 lagi. Ya. Di dasi ringan nih. Berapa teteskah cairan yang akan diberikan? Ada 40 tetes per menit, ada 50 tetes per menit, ada 55, ada 60 dan ada 66. Nah, yang mana tuh? Kayaknya Mas Dani bisa nih untuk nomor 9. Oke, yang perlu diperhatikan kalau nomor 9 yang kita butuhkan dari usianya deh. Usianya masuk di anak-anak atau masuk dewasa? Satu tua itu. Wah, masuk dewasa. Oke, kalau itu ada 2 lagi nih. Faktor tetes mikro dan makro. Kita pilih mikro atau makro kalau untuk pasien dewasa? Makro. Faktor tetesnya ada yang ingat untuk makro berapa? Untuk makro 20. 20. 20 sampai 21. Lupa. Ya benar, untuk faktor tetesnya sendiri adalah 20 untuk makro. Itu untuk 1 mili. Jadi kalau untuk 3,3 kita mendapatkan hasil berapa? 66. Tuh, 66. Jadi untuk nomor 9 jawabannya di yang E, 66 tetes per menit. Karena di sini tidak dijelaskan dia menggunakan mikro atau makro, kita kaji aja. Ternyata usianya di 57 tahun dan kemungkinan besar dia akan menggunakan makro. Dan faktor tetes makro 20 untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak namanya faktor tetes mikro 60. 60 tetes itu sama dengan 1 mili. Gitu Mas Dani. Ada yang mau ditanyain dari sini Mas Dani? Belum ya? Siap. Kalau ada yang bingung boleh japri dah. Berarti kalau Noval. kalau mikro itu Pal kan mana Pak? tadi 60 ya. Ya gimana Mas Dani? Mikro kan Iya. 60. Itu Betul. usia berapa sampai berapa? Oh, dia Banana. usia berapa? Di bawah 5 tahun ya. 1 sampai 5 biasanya. Dari 5 sampai Dan juga kalau ada ketentuan ada penggunaan mikro. Dewasa juga ada yang menggunakan mikro. Pal, gitu. keluar Pal. Itu Mas Dani. Kalau tergantung perintah dari dokter dan farmakologinya. Ada pasien dewasa menggunakan mikro. Biasanya pasien-pasien CKD itu. Kenapa? Nah itu. Biasanya pasien-pasien dengan gagal ginjal tuh dia biasanya direkomendasiin pakai mikro. Oke, Yang dia punya keterbatasan dalam penggunaan cairan, dia biasanya kita pakai mikro. Biasanya itu tergantung perintah. Takut hipervolumia. Ada yang tahu ciri utama dari hipervolumia secara objektif? Nah, adanya edema biasanya di tungkai, edema di bagian kaki. di bagian kaki, betis apa? Iya, kaki. Kaki, Ya, kakinya telapak, di betis apa di- pergelangan. Oh, di telapak. Di tungkai. Ya, di tungkai. Tungkai itu apa? Tumit. Pergelangan kaki. Betul, daerah situ. Tumit situ sampai ke kaki. Bukan di telapak kakinya, biasanya di sini. Buat nge-RT ya. Tuh, di situ. Boleh deh. Ini the last ini deh. Soal untuk pada kasus di atas, data apakah yang kemungkinan muncul? Ada bibir kering, ada stomatitis, ada cyanosis, ada napas cepat, sama ada apa nih satunya? Oh, CRT lebih dari 3 detik. Yang mana tuh? Kasusnya tadi apa? Nah, silakan dicermati. Buka dong. Terus. Dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan. Nah ya, sampai situ.
Betul. Nah, ini sekarang jawabannya tinggal dipilih. Bibir kering, terdapat stomatitis, terdapat sianosis. Napas cepat. Bibir kering. Bibir kering, CRT 3 detik. yang mana tuh kemungkinan yang bakal muncul untuk kasus dehidrasi ringan? Stomatitis sianosis. Napas cepat. Mana ya? Bibir kering aja lah. Kering. Oke, Mas Dani. Bingung Mas Dani. Suci baru masuk. Stomatitis apa? Ini sariawan Mas. Karyawan ya. Iya. Ini boleh digarisbawahi untuk stomatitis ini bakal muncul kata-kata stomatitis ini sama sianosis ini bakal muncul terus nih Mas. Iya. Stomatitis sianosis apa ya yang biasanya? Ini kan dehidrasi ringan ya. Iya betul dehidrasi ringan. Sariawan aja nggak dehidrasi juga bisa sariawan. Bibir kering paling ya. Bibir kering Mas Dani dan Pak Andi bibir kering boleh. Untuk Bu Suci dan Mbak Santi deh apa ini? Sama bibirnya kering. Oke, bibirnya kering. Oke, dan nomor 10 alhamdulillah jawabannya benar semua, bibir kering. Oke, untuk kasus-kasus dehidrasi ringan hanya di bibir kering. Turgor kulit belum ada perubahan, belum ada stomatitis, sianosis nggak ada, dan napas juga nggak ada perubahan. Ini biasanya pada kasus-kasus dehidrasi sudah berat. Sianosis apa? Sianosis biru, kebiruan. Kebiruan biasanya kenapa? Dia hipoksia, kekurangan oksigen dalam darah tuh bisa tuh sianosis. Apa nih? Oke, sianosis. Ini dah sianosis. Besok lagi nah. Mungkin kalau lebih lengkapnya boleh nanya Ibu Komala nih, sianosis apa ya? Ibu Komala boleh kasih pencegahannya. Ini yang terakhir CRT lebih dari 3 detik apa tuh? Itu menandakan adanya edema tuh Mas. Iya, pada pasien-pasien hipervolumia kelebihan cairan itu mah. Yang ditungkai tadi ya? Iya, yang di tungkai itu biasanya kita ngecek di tungkai. Di perut juga bisa. Udah dikenceng. Besok paginya. Lengkapnya kayak Ya, tapi gimana? Ya apa nih? Lampu. Kalau orang gemuk kelihatan nggak? Sama, kalau untuk mode gemuk atau tidak biasanya sama. Kalau untuk kualitas CRT ya, pada masa dia akan kembali lambat. Betul nggak nih Ibu Komala? Takutnya salah ini, tolong diluruskan. Baru nongol lagi Pak, jadi nggak tahu soalnya. Ayo Nggak luruskan. tahu soalnya, Abang nggak ngerti. Nah ini kasus-kasus apa hipervolumia tuh gimana biasanya ya? Data mayornya, objektifnya. Nggak tahu Kak. Kaki. Masalahnya baru Objektifnya nongol nih. jadi nggak tahu. Bukan malah objektifnya Nah, ini. gimana? Kalau untuk orang gemuk sama Nah. orang kurus Kenapa? sama aja apa gimana? Kenapa saya nggak dengar? Apa saya nggak dengar? Secara fisik kalau untuk orang gemuk sama orang kurus sama aja apa gimana? Apa? Beda mas. Nggak apa sih? Soalnya nggak tahu. Hipervolumia itu ada odema, meskipun orang gendut bisa ditekan pakai CRT itu ditekan. Baru nongol jadi nggak tahu masalahnya. Kalau dia gendut tapi tidak hipervolemia, ditekan dia ini cepet baliknya CRT. Kalau hipervolemia ditekan lego. Oh,
Ya betul mah, betul. Ini nggak ada di contoh soalnya Bu, ini mah berbicara ini aja sih tentang pasien hipervolemia Bu, Ibu Pamala kalau ingin menambahkan gitu. Terus hipervolemia lama-lama kulitnya bersisik. Terus Gimana lagi tuh Bu? Berarti Terus Iya, dia minum obat diuretik. Oksigen kurang ya, Mas Andi. Hipervolemia itu yang disebabkan oleh kurangnya oksigen. Hipervolemia itu ada gangguan pembuangan cairan. Kalau hipoksia itu kekurangan oksigen. Kebalik. Ya, hipervolemia itu kelebihan volume cairan. Hiper lebih volumenya itu cairan. Volumenya. Hipervolemia berarti kelebihan cairan. Kalau yang tadi Hipoksia, hipoksia itu kekurangan oksigen. Siap. Oke, mantap. Ibu Kumala gimana tuh? Biasanya sesak ya Bu ya kalau kelebihan cairan ya pasiennya ya? kenapa? Biasanya sesak ya? Bisa, kalau lebih acara Iya. bisa. Iya, biasanya dia penekanan pada ini ya, paru biasanya. Ya karena Memang ini habis soalnya. Sudah habis 10 aja lah. Ini yang penting mah paham dikit-dikit. Nah, berarti di pertemuan besok kita bahas SPSP jiwa ya.